siapa? Risa. Risa. Nama lengkapnya siapa Mbak Risa? Risa. Nama lengkap anaknya siapa Pak? Risa Sabila Data. Risa Sabila ya. Risa usianya berapa tahun? Saya 18 tahun. Bisa tinggal di jalan mana alamatnya? Ada di sana. Di jalan mana Pak alamatnya? Dan di Jalan Balongan. Jalan ya. Risa kesibukannya sehari-hari sebagai apa? Kuliah. Kuliah. Benar Pak, kesibukannya sehari-hari kuliah. Ya, saya masih kuliah. Risa semester berapa? Baru masuk semester 1. Baru masuk. Baik, Pak, hari ini ada yang bisa saya bantu? Jadi Kak, anak saya akhir-akhir ini sering molor Kak. Kayak sejak kuliah itu sering bolos, terus untuk tugasnya sering berdiam diri Kak. Saya juga bingung Kak, gimana anak saya, soalnya saya cari-cari di internet juga katanya anak saya lagi depresi Kak, jadi perlu ke dokter gitu. Jadi saya kesana. Baik, Mbak Risa, hari ini datang ke saya. Tujuannya adalah supaya nanti saya bisa bantu terkait keluhan atau kondisi yang Mbak rasakan. Mbak bisa cerita ke saya ya, untuk semua pembicaraan kita hari ini dijaga kerahasiaannya sehingga Mbak tidak perlu khawatir. Jadi Mbak bisa bercerita terus terang kepada saya. Bagaimana Mbak Risa terkait keluhannya? Bisa diceritakan apa yang terjadi dengan diri Mbak? Bisa diceritakan. Saya capek aja. Saya nggak suka sama jurusan saya. Jadi saya malas buat masuk kuliah. Saya mengerti apa yang Mbak Risa rasakan. Sejak kapan Mbak merasa mulai tidak suka dengan jurusan yang Mbak pilih ini? Awal masuk ya. Awal masuk ini sudah berapa lama Mbak perkiraannya? Dalam kurun waktu 1 bulan, 1 tahun? 2 bulan. Sudah 2 bulan ya merasakan salah jurusannya. Mbak Risa, bagaimana perasaannya akhir-akhir ini? Saya merasa capek terus, merasa sedih. Saya apa yang dipelajarin nggak masuk di otak saya. Saya paham yang Mbak rasakan. Apakah Mbak Risa merasa sedih atau kosong hampir setiap hari? Ya, sebulanan ya hampir kok setiap hari. Ada waktu tertentunya kah Mbak? Kapan Mbak merasa paling sedih? Tuh malam-malam sih dulu. Saya sampai nggak bisa tidur. Hari sampai tidak bisa tidur ya. Mbak Risa, apakah punya hobi? Saya suka main sepeda sih dulu. Main sepeda ya. Apakah Mbak Risa akhir-akhir ini senang kalau bermain sepeda? Karena nggak lagi dulu. Udah capek kan sama kuliah. Sudah capek ya. Lelah yang Mbak rasakan ini apakah memang karena kuliah atau karena ada hal-hal lain, atau capek karena satu harian habis beraktivitas? Nggak tahu ya dong. Saya sebenarnya nggak suka mau jurusan ini. Saya mengerti apa yang Mbak Risa rasakan. Mbak Risa, untuk makanan sehari-harinya apakah teratur makannya? Malas saya makan loh, nggak nafsu. Nanti sehingga Mbak merasa lelah betul.
mengatakan kalau Mbak sering susah tidur. Bisa diceritakan Mbak bagaimana pola tidurnya Mbak? Kadang saya udah usaha buat tidur tapi saya nggak bisa tidur sampai jam 2, jam 3 malam. Paginya saya harus kuliah tapi karena saya kecapean jadi saya bolos aja. Baik, Pak. Ini kan anak Mbak Risa tadi makanan juga tidak teratur ya. Apakah dari Bapak melihat anak Bapak ini ada perubahan dari berat badannya menjadi lebih kurus? Kalau itu sih kan tidak terlalu kelihatan sih Kak. Soalnya anaknya mulai seperti ini kira-kira 1 atau 2 bulan dia mulai. Baik, jadi masih belum terlalu terlihat ya Pak ya. Mbak Risa, apakah Mbak Risa pernah merasakan bahwa diri ini bersalah memilih jurusan itu? Mana dong jurusan yang saya pengen nggak keterima, mau nggak mau saya harus di sini tapi saya nggak senang di sini. Kira-kira jurusan yang Mbak suka apakah ada selain jurusan yang Mbak pilih ini? Saya suka desain sudah, jadi saya pengen ngambil DKV waktu itu tapi bapak saya sama mama saya nggak setuju, katanya mau jadi apa pun cuma desain aja. Saya mengerti perasaan sedih yang Mbak Risa rasakan. Tentunya sangat berat memilih jurusan yang tidak sesuai dengan passion kita. Mbak Risa, apakah pernah terpikir untuk menyakiti diri sendiri? Enggak sih dok, saya paling kalau merasa capek itu saya lebih milih untuk berenang atau main HP aja. Mbak Risa, apakah dahulu pernah mengalami kondisi seperti ini atau baru pertama kali? Nggak pernah sih dok dulu. Pak, ini anaknya pernah mengalami hal serupa seperti ini atau baru pertama kali? Kalau yang kayak sekarang itu baru pertama kali, sebelumnya nggak pernah sih Kak. Baru pertama kali ya? Iya. Apakah sebelumnya pernah berobat atau minum obat Pak? Sebelumnya belum berobat sih Kak. Jadi baru pertama kali kesini ya? Iya baru pertama kali. Baik. Mbak Risa di rumah tinggal dengan siapa saja? Sama orang tua. Jadi dalam satu rumah ada bertiga ya? Iya. Apakah Mbak Risa masih komunikasi dengan orang tuanya? Udah capek saya dok, nggak mau lagi ngomong sama mereka. Baik. Dan Bapak Farul, ini Mbak Risa memang benar jarang berbicara dengan Bapak dan Ibu. Iya, akhir-akhir ini memang jarang komunikasi dengan saya atau si ibu. Kalau dari keluarga Pak, apakah ada anggota keluarga yang mengalami hal serupa seperti yang Mbak Risa rasakan? Nggak ada sih. Baik, tidak ya. Kalau dari aktivitas sehari-harinya Mbak Risa ini, apakah terganggu Pak aktivitasnya? Kalau aktivitas sehari-harinya karena adiknya ini sering mengurung diri di kamar, kayaknya jadi jarang beraktivitas sih Kak. Baik Mbak Risa, kalau di perkuliahan masih bisa belajar dengan biasa, masih bisa konsentrasi. Saya cuma suka sama jurusannya dok. Baik, Mbak Risa, apakah Mbak pernah mendengar suara-suara yang aneh atau melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain? Enggak. Ya. Baik, Mbak Risa, kita sekarang
buku, pulpen, penghapus. Buku, pulpen, penghapus. Baik, buku, pulpen, penggaris. Buku, pulpen, penggaris. Mbak Risa, apakah pernah ada yang merasa mengawasi Mbak atau pikiran Mbak ini diketahui oleh orang lain? Ya. Mbak Risa, akhir-akhir ini perasaannya bagaimana? Saya capek, sedih. Mbak Risa, apakah pernah ingin menyakiti diri sendiri atau ingin menyakiti kedua orang tuanya? Enggak. Menurut Mbak Risa, apakah hal yang Mbak alami ini suatu penyakit atau hal yang normal? Saya merasa saya lagi nggak baik-baik aja sih. Kalau Mbak Risa, apakah masih menggunakan make up, pakai lipstick untuk berangkat ke kampus? Enggak. Baik, Mbak Risa, saya ingin bilang terima kasih banyak karena Mbak Risa sudah berani untuk mencurahkan isi hati dan pikirannya bercerita kepada saya. Saya memahami bahwa kondisi yang Mbak alami ini merupakan perasaan sedih, lelah, dan kesulitan dalam aktivitas sehari-hari. Terkait kondisi Mbak Risa ini, Pak, dapat kami tangani dengan tepat. Nanti akan saya lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sebelum itu, dari Mbak Risa sendiri, apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin disampaikan lagi? Baik, kalau dari Bapak, apakah ada yang ingin ditanyakan atau yang ingin disampaikan? Jadi gimana kerjaan saya? Terkait kondisi anak Bapak ini, kita akan rencanakan langkah selanjutnya supaya kondisi anak Bapak ini membaik. Nanti saya perlu lakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang ya Pak ya tentunya.